teman-teman, kali ini saya ingin membawakan materi kepada teman-teman tentang bagaimana sih cara menghadapi rintangan atau tantangan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Disimak ya teman-teman. Ketika kita hendak melewati kebahagiaan menuju perjalanan hidup teman-teman, tentulah tidak mudah. Pasti teman-teman menghadapi berbagai macam rintangan, tantangan, atau kendala di berbagai kehidupan teman-teman sekalian. Dan tentunya teman-teman pasti dalam menjalani kehidupannya tentu pernah mengalami yang dinamakan kegagalan. Nah, kenapa sih seseorang itu bisa gagal? Apa penyebabnya? Tentu karena seseorang mengalami kegagalan karena dia tidak mampu melewati atau menghadapi rintangan atau tantangan yang ada di kehidupannya masing-masing. Dan tentunya teman-teman pasti dalam menjalani kehidupannya tentu pernah mengalami yang dinamakan kegagalan. Nah, kenapa sih seseorang itu bisa gagal? Apa penyebabnya? Tentu karena seseorang mengalami kegagalan karena dia tidak mampu melewati atau menghadapi rintangan atau tantangan yang ada di kehidupannya masing-masing. Dan tentunya teman-teman pasti dalam menjalani kehidupannya tentu pernah mengalami yang dinamakan kegagalan. Nah, kenapa sih seseorang itu bisa gagal? Apa penyebabnya? Tentu karena seseorang mengalami kegagalan karena dia tidak mampu melewati atau menghadapi rintangan atau tantangan yang ada di kehidupannya masing-masing. Dan tentunya teman-teman pasti dalam menjalani kehidupannya tentu pernah mengalami yang dinamakan kegagalan. Nah, kenapa sih seseorang itu bisa gagal? Apa penyebabnya? Tentu karena seseorang mengalami kegagalan karena dia tidak mampu melewati atau menghadapi rintangan atau tantangan yang ada di kehidupannya masing-masing. Yang kedua, berani melangkah di setiap aksinya. Jadi teman-teman itu melangkah aja, walaupun misalkan gak ada basic atau apapun, berani melangkah aja. Tapi melangkahnya juga harus dipikir-pikir matang-matang ya teman-teman, dan harus bertanggung jawab apapun hasil dari pencapaian teman-teman. Nah, saya tuh ambil contoh. Jadi saya pernah membaca cerita pendek dalam video YouTube tentunya. Jadi ini ada dua pembisnis, di mana dua pembisnis ini, yang pertama ini pembisnisnya itu benar-benar sama sekali jago masak, punya basicnya. Terus pas jago masak, dia pun mempunyai lokasi perumahan untuk berbisnis itu ya strategis, karena di dekat jalanan jadi strategis. Nah, yang pembisnis pertama ini, dia itu mau mulai tapi terlalu banyak wacana, alias dia terlalu memikirkan bagaimana kalau produknya tidak ada yang beli, atau varian produknya kurang, apa rasanya nggak enak, atau packingnya nggak enak. Nah, itu banyak sekali pertimbangannya, sehingga pembisnis yang pertama ini tuh sulit untuk melangkah atau mengambil langkah duluan, karena udah keburu underestimate kalau mereka itu banyak sekali rencananya. Nah, sedangkan pembisnis kedua ini, walaupun misalkan dia nggak ada basic masak ataupun letak usaha yang strategis, tapi yang pembisnis kedua ini berani mengambil langkah duluan dengan cara dia jalanin aja, sehingga nantinya di dalam kegiatan usaha itu akan ada proses pencapaian yang ia tuju. Jadi kesimpulannya teman-teman, di manakah pembisnis yang pertama atau kedua yang sukses menurut teman-teman? Nah, jadi yang lebih sukses itu ialah pembisnis kedua, karena pembisnis kedua ini lebih memulai langkah duluan, walaupun mereka gak ada basic sama sekali, tapi pembisnis kedua ini memulai start duluan tanpa memikirkan rintangan atau tantangan yang akan terjadi ke depannya. Sedangkan pembisnis pertama, dia itu terlalu mementingkan wacana atau pikiran untuk masa depan mengenai rintangan dan tantangannya, sehingga dia tidak bisa memulai
usaha yang ia ingin jalankan. Sehingga yang lebih sukses ialah pembisnis kedua, karena dia berani mengambil langkah walaupun benar-benar nggak ada basic sama sekali. Kemudian strategi ketiga menurut pendapat saya ialah teman-teman jangan lupa selalu setiap di sholat ataupun agama yang lainnya selalu berdoa kepada Sang Pencipta teman-teman, dan bukan hanya itu juga, selalu meminta restu kedua orang tua teman-teman ketika hendak beraktivitas, dan tentunya doa kepada Tuhan masing-masing itu yang positif sehingga nantinya akan diwujudkan. Dan yang keempat, tentunya teman-teman jangan pernah menyerah ataupun putus asa. Kayak misalkan nih, ada suatu kejadian teman-teman, atau misalkan teman-teman mengalami kegagalan yang terus-menerus teman-teman rasain, sehingga kegagalan itu ibaratnya kayak, kenapa sih nasib gue beda sama orang lain. Teman-teman tuh jangan mudah putus asa atau berhenti stuck di situ doang, tapi teman-teman harus cari jalan keluarnya. Makanya kan ada pepatah bilang kalau misalkan Tuhan itu nggak bakal ngasih cobaan di batas kemampuan hambanya. Nah, itu teman-teman harus tanamin di dalam diri teman-teman. Jangan pernah mudah menyerah ataupun putus asa, selalu coba dan coba, walaupun misalkan gagal lagi. Kan seperti Thomas Alva Edison, kalau teman-teman tahu, dia membuat sebuah lampu pijar. Nah, lampu pijar itu kan sampai berulang-ulang kali Thomas Alva Edison itu buat, hancur terus, gagal terus, sampai pada suatu titik lampu itu akhirnya nyala. Nah, makanya itu dari situ kita bisa ambil pelajaran dan kesimpulan bahwa jangan pernah menyerah ataupun putus asa, karena pasti ada aja jalan keluarnya teman-teman. Nah, terus bukan hanya itu juga, teman-teman harus nggak boleh dengerin kata orang lain kan, karena tuh kadang kalau misalkan teman-teman sekalian dengerin kata dari orang lain, itu tuh bakal bisa merusak masa depan teman-teman. Kayak misalkan teman-teman punya ide atau mungkin usaha yang mungkin dikucilkan sama tetangga teman-teman atau teman-teman sekalian, kayak misalkan dikucilkan karena nggak mungkin usaha kayak begini tuh bakal sukses atau gimana, tapi ternyata karena kita belum coba dan dengerin kata orang lain, kita jadi nggak mau coba duluan gitu usaha yang kita mau cobain, karena terlalu mendengarkan kata orang lain dibanding diri sendiri. Karena sesungguhnya teman-teman, diri sendirilah yang paling mengerti apa yang kita mau dan apa yang jadi kesukaan teman-teman. Pokoknya kalau pribadi saya ya, mendingan teman-teman apa yang teman-teman sukain itulah yang teman-teman lakuin. Jangan mau dengerin kata orang lain, karena terkadang orang lain tuh yang justru bisa merusak masa depan teman-teman gitu loh. Sekian dari saya, sekiranya teman-teman mohon maaf bila dalam perkataan saya ada salah ataupun menyinggung perasaan teman-teman. Saya tidak sengaja. Dan untuk teman-teman sekalian, terima kasih ya sudah hadir dalam acara saya kali ini. Mungkin teman-teman nih sekarang nih lagi ada acara mau kemana, tapi karena lagi ada acara saya jadi tertunda ya teman-teman, maaf banget. Dan semoga teman-teman jangan bosan ya dengerin materi saya berikutnya kalau saya diundang lagi. Ya, terima kasih teman-teman.